Terima kasih sambutannya ya, Mbak Nia. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Nama saya Ristiana Wandini. Saya dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan juga merupakan salah satu anggota tim PSS BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, sebelumnya yang saya hormati seluruh peserta tim PSS dari BPS Kabupaten Kota, tim PSS dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, serta beberapa anggota tim EPSS dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, selanjutnya eh, untuk materi yang pertama, tampilannya sudah ada belum ya? Sudah Eh, tampil. sudah tapi belum slideshow ya. Oke, sekarang udah. Sip, sudah. Oke, baik. Untuk sesi pertama, di sini saya mau menyampaikan terkait petunjuk teknis pembinaan statistik sektoral. Untuk sesi pertama ini kita bagi menjadi tiga bagian ya. Yang pertama adalah mengenai pendahuluan tentang PSS itu sendiri, kemudian struktur dari tim pembina, dan kemudian yang ketiga adalah tahapan pembinaan statistik sektoral yang akan kita lakukan di tahun 2025 ini. Baik, untuk yang pertama, kenapa sih kita perlu menyusun juknis ya atau petunjuk teknis pembinaan statistik sektoral? Berdasarkan peraturan perundang-undangan, BPS itu diberi amanah ya untuk menjadi pembina data statistik sektoral. Nah, data statistik sektoral itu yang seperti apa sih? Jadi di negara Indonesia ini ya, kita punya banyak sekali data ya. Tapi tidak semua data itu berasal dari BPS, karena BPS itu berfokus untuk menyediakan data statistik dasar atau yang sifatnya makro atau menyeluruh. Sementara data-data yang lain itu akan disupport atau disediakan oleh kementerian atau lembaga atau dinas-dinas yang terkait. Misalnya di sektor kesehatan, maka yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik itu adalah Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Eh, dalam hal ini, pemerintah itu sebenarnya pengen semua data itu punya kualitas yang bagus ya. Maka dalam hal ini, pemerintah itu menunjuk BPS untuk dapat membina para kementerian, para OPD, supaya nantinya data yang dihasilkan itu sama bagusnya dengan yang BPS miliki. Kemudian tim pembina ini berasal dari berbagai macam satker ya, dari BPS pusat, BPS provinsi, sampai ke BPS kabupaten kota. Sehingga di sini perlu adanya standar atau panduan yang baku untuk menyelenggarakan statistik sektoral. Baik, berikut ini adalah dasar hukum pembinaan statistik sektoral. Jadi yang pertama ada dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, di mana di pasal 31 disebutkan bahwa badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik. Badan ini eh, maksudnya adalah BPS gitu ya. Selanjutnya ada di PP nomor 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik, di mana di pasal 358 ayat 1, badan melakukan pembinaan statistik. Selanjutnya di PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana di pasal 3 disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk provinsi dilaksanakan oleh menteri, yaitu untuk pembinaan yang bersifat umum. Sementara menteri teknis atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian dalam hal ini BPS untuk melakukan pembinaan secara teknis. Selanjutnya untuk peraturan BPS nomor 4 tahun 2019 tentang NSPK,
Di pasal 17 disebutkan bahwa BPS melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. Kemudian ada Perpres tentang SDI, di mana di pasal 13 ayat 2 pembina data statistik tingkat pusat, dalam hal ini BPS pusat, badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Kemudian di pasal 20 ayat 2 pembina data statistik tingkat daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota, yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi maupun di kabupaten kota. Selanjutnya ada Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang organisasi tata kelola BPS Provinsi dan Kabupaten Kota, di mana BPS Provinsi menyelenggarakan fungsi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di provinsi. Sementara itu, di pasal 10, BPS Kabupaten Kota menyelenggarakan fungsi pembinaan di kabupaten atau kota. Jadi cukup banyak ya dasar hukum yang melatar belakangi terkait pembinaan sektoral ini. Nah, mungkin dari beberapa kita mungkin ada yang masih bingung, apa sih sebenarnya pembinaan statistik sektoral itu ya? Jadi statistik sektoral itu kan tadi yaitu statistik yang berasal dari dinas-dinas atau OPD yang tujuannya itu merupakan yang sangat spesifik gitu berdasarkan temanya atau sektornya. Di mana definisi pembinaan statistik sektoral adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh BPS, baik di pusat, provinsi, maupun di BPS kabupaten kota, untuk memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan statistik di instansi pusat dan daerah. Jadi perlu digarisbawahi ya tentang memberikan pemahaman. Kemudian selanjutnya, ada 3 tujuan yang ingin dicapai dari pembinaan sektoral ini. Yang pertama, meningkatkan kompetensi penyelenggara statistik sektoral. Jadi penyelenggara ini yang akan kita tingkatkan kompetensinya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, eh, keberadaan fungsional statistisi di Pemda itu jumlahnya sangat terbatas ya. Tidak seperti di BPS yang sebagian besar pegawainya ada di fungsional statistisi dan prakom. Sehingga diharapkan dengan adanya PSS ini, maka diharapkan nantinya pegawai di Pemda itu punya eh, kemampuan yang lebih gitu terkait statistik, sehingga nantinya bisa menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas. Selanjutnya, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Jadi ketika nanti kita sudah membantu memberi pemahaman terkait statistik kepada SDM di Pemda, maka harapan kita adalah kualitas penyelenggaraan statistik sektoral itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga nantinya adalah output yang dihasilkan, yaitu data-data statistik sektoral, nantinya bisa berkualitas dan bagus gitu ya. Kemudian dalam sistem tatanan SSN atau sistem statistik nasional itu ada yang namanya aspek KIS ya. Di sini koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan juga standarisasi. Jadi pembinaan statistik sektoral itu merupakan salah satu upaya dari implementasi aspek koordinasi tersebut, baik di koordinasi di internal maupun ke eksternal, ke Pemda gitu. Kemudian dalam SDI sendiri, BPS itu punya peran sebagai pembina data statistik. Selanjutnya, berikut merupakan peran BPS sebagai pembina statistik sektoral. Pembina data tingkat pusat di sini adalah BPS pusat, sementara itu pembina data tingkat daerah ini adalah BPS provinsi dan BPS kabupaten kota, di mana BPS pusat dan provinsi kabupaten kota memiliki tugas yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, menetapkan standar data yang berlaku
lintas instansi pusat dan atau instansi daerah. Jadi kalau di BPS pusat, hal ini ditetapkan oleh Direktorat PMSS ya, Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Jadi standar data itu nantinya yang menetapkan adalah BPS pusat. Kemudian yang kedua, menetapkan struktur baku dan format baku dari metadata. Jadi ini merupakan implementasi atau penerapan dari metadata statistik ya, di baik di pusat maupun di daerah. Jadi kalau di BPS pusat, format baku ini ditetapkan oleh Direktorat Diseminasi dan Statistik ya, DDS. Jadi yang ditetapkan itu struktur dan formatnya saja, tapi terkait konten atau isi dari metadatanya itu sepenuhnya merupakan wewenang dari produsen data itu sendiri. Nanti materi tentang metadata akan dibahas di bagian SDI. Apa itu metadata, metadata kegiatan, variabel, dan juga indikator. Selanjutnya, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data. Nah, di sini memberikan rekomendasi adalah menjadi tugas dari BPS pusat dan juga BPS daerah ya, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nanti rekomendasi ini biasanya melalui aplikasi Romantik, yaitu di Romantik Web. Jadi sebelum em, melaksanakan kegiatan statistiknya, OPD-OPD ini idealnya adalah mengajukan rancangan kegiatannya ke BPS, di mana nanti peran BPS di situ adalah memberikan saran-saran dan masukan terkait pengumpulan datanya. Misalnya terkait jumlah sampel, kemudian pengolahannya, kemudian nanti diseminasinya seperti apa gitu nanti kita bisa memberikan saran-saran dan masukan. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas. Pemeriksaan ulang ini nantinya dilakukan oleh BPS pusat ya. Data prioritas itu nantinya yang bersumber dari Kementerian Bappenas gitu. Kemudian selanjutnya melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini merupakan tugas kita bersama ya, baik di BPS pusat maupun di BPS provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya, berikut ini merupakan peran BPS sebagai pembina data statistik sektoral menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Yang pertama, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik. Yang kedua, mengembangkan statistik sebagai ilmu, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mewujudkan kondisi-kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, serta ukuran. Jadi untuk poin D ini adalah implementasi dari tugas BPS pusat untuk menetapkan standar data itu ya, standar data statistik. Sedangkan yang poin A itu adalah implementasi dari pembinaan kita sendiri supaya kemampuan SDM di Pemda itu bisa lebih baik. Selanjutnya mengembangkan sistem informasi statistik, meningkatkan penyebarluasan informasi statistik, meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Jadi cukup berat ya memang tugas kita, terutama yang sekarang ini sedang hot gitu ya di sosial media tentang eh, garis kemiskinan. Itu kita sebenarnya punya tugas yang sangat berat untuk menyadarkan masyarakat gitu tentang arti statistik. Baik, selanjutnya yang kedua adalah struktur tim pembina. Jadi, tim pembina atau nantinya kita sebut dengan tim PSS itu adalah tim yang bertugas untuk melakukan pembinaan statistik sektoral baik di instansi pusat maupun di daerah.
Kemudian tujuan pembentukan tim pembina itu biar apa sih? Yang pertama, terdapat pembagian peran dan tugas yang jelas, baik di dalam unit kerja maupun di eh, eksternal gitu ya. Terutama untuk BPS pusat sendiri ya, karena mereka juga punya tugas untuk membina sekitar 86 kementerian atau lembaga ya. Jadi mereka sendiri juga harus membagi-bagi tugas siapa yang membina siapa, kemudian bagaimana pembagiannya gitu. Kemudian selanjutnya terwujudnya koordinasi dan harmonisasi antar unit kerja maupun satuan kerja di BPS. Yang ketiga, terdapat kemudahan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan pembinaan statistik sektoral. Kemudian, berikut ini merupakan persyaratan tim pembina. Yang pertama, diutamakan di dalam suatu tim PSS itu ada yang merupakan anggota tim EPSS. Sehingga nantinya diharapkan konsep dan definisi antara tim PSS maupun EPSS itu bisa sama. Karena nantinya materi yang digunakan untuk membina OPD itulah nantinya yang akan dinilaikan juga gitu ya. Kalau di teman-teman kabupaten kota, saya lihat sekilas kemarin di Google Sheet-nya, banyak yang merupakan anggota tim EPSS kemarin ya. Jadi mungkin karena terbatas juga orang-orangnya di kabupaten, mungkin ya sekalian aja gitu ya, PSS sekalian jadi EPSS juga. Kemudian yang kedua diutamakan yang sebelumnya juga merupakan tim pembina. Karena ketika kita sudah lama berkecimpung dalam tim pembina, maka kita bisa tahu kekurangan-kekurangan atau kendala yang dihadapi selama membina itu seperti apa. Dan kemudian kita bisa menyusun strategi ke depannya gitu. Mau seperti apa sih pembinaan yang kira-kira efektif. Kemudian selanjutnya menduduki jabatan fungsional ahli madya muda atau pertama. Memiliki pendidikan minimal S1 atau D4, memiliki masa kerja minimal 4 tahun sejak CPNS, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, terutama dengan lokus binaan, mampu bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembinaan statistik sektoral. Jadi tim PSS itu pasti kebanyakan lintas fungsi ya sebenarnya ya. Jadi diharapkan di sini bisa bekerja sama dan berkolaborasi baik di dalam internal tim PSS maupun di luar gitu. Selanjutnya memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pembinaan. Seperti yang saya bilang tadi, di tim PSS itu banyak berasal dari fungsi-fungsi di mana kegiatan rutinan itu pasti akan tetap berjalan ya. Di provinsi pun sama gitu. Jadi ada yang dari berbagai macam fungsi. Bahkan sekarang ini pada saat internalisasi sedang ada kegiatan pelatihan petugas ya malah di BPS Kabupaten Kota. Nanti minta tolong untuk yang sekarang ikut internalisasi, mungkin bisa nanti disampaikan dalam bentuk sharing knowledge gitu ya, supaya yang lain bisa tahu juga. Selanjutnya diutamakan yang memiliki pengalaman dan penyelenggaraan kegiatan statistik. Kemudian di sini jika poin 3 sampai 5 itu tidak dapat terpenuhi, maka bisa disesuaikan dengan kondisi pegawai di unit kerja masing-masing. Kemudian ini ada struktur tim pembina yang dari BPS pusat, di mana ada pengarah yaitu Kepala BPS, kemudian penasihat atau sekretaris utama, kemudian penanggung jawabnya ini dari berbagai deputi ya, dari bidang MIS, statistik sosial, produksi, eh, Disjas, dan NAS. Di mana penanggung jawab umumnya adalah Deputi Bidang Metodologi Informasi Statistik. Kemudian dalam setiap deputi mereka punya tim pembinanya masing-masing ya. Contohnya di Deputi Bidang Sosial itu masing-masing
Duknaker, Kesra, dan Hansos itu punya tim pembinanya sendiri yang terdiri dari ketua, dalam hal ini direktur, koordinator, serta anggota. Kemudian di pusat itu ada juga sekretariat di mana dikelola oleh DDS atau Direktorat Diseminasi Statistik, dan juga ada tim Monef, yaitu di Jabatan Fungsional Ahli Utama. Kemudian di provinsi ada juga tim pembina dan kabupaten kota, di mana kita bisa saling berkoordinasi dengan sekretariat maupun tim Monef. Kemudian untuk di provinsi sendiri, kita juga ada ya penanggung jawab provinsi, di mana di sini penanggung jawabnya adalah Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, di mana tim pembina di provinsi terdiri dari ketua, yaitu Kepala BPS Provinsi, koordinator, dan juga anggota. Di kabupaten kota juga sama, ketuanya adalah Kepala BPS, koordinator, dan anggota. Baik, selanjutnya adalah lokus pembinaan statistik sektoral, di mana kalau di pusat itu fokusnya adalah instansi pusat, yaitu kementerian atau lembaga. Kemudian di provinsi, lokusnya adalah pemerintah provinsi. Dan di kabupaten kota, lokusnya adalah pemerintah kabupaten atau kota, di mana masing-masing tim pembina ini bisa saling berkoordinasi ya. Dari BPS kabupaten kota bisa koordinasi dengan provinsi, lalu provinsi bisa berkoordinasi dengan pusat. Jadi untuk lokus pembinaan ini kita secara umum ya, Pemprov atau Pemkab. Jadi tidak menyasar ke satu dua OPD, tapi keseluruhan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Selanjutnya ini adalah tugas dan struktur tim pembina. Ini di pusat mungkin bisa kita loncat ya. Nah, untuk yang pertama di sini tugas dari ketua pelaksana, yaitu kepala BPS provinsi dan juga kepala BPS kabupaten kota. Yang pertama tugasnya adalah bersama koordinator menyusun rencana kerja pembinaan. Jadi menyusun apa saja sih yang akan dilakukan selama tahun 2025 ini kepada lokus pembinaan. Kemudian melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi tentang pembinaan statistik sektoral. Kemudian mengkoordinasikan kegiatan internalisasi terkait pembinaan di unit kerja atau satuan kerja. Ini seperti yang sedang kita lakukan sekarang ya, internalisasi pembinaan se-kabupaten kota dan juga provinsi Kalimantan Tengah. Nantinya juga diharapkan peserta yang ikut internalisasi ini bisa menyampaikan materi-materi ini kepada tim pembina yang lain, supaya nanti bisa bersama-sama mempelajari apa-apa saja sih yang akan diajarkan ke Pemdanya gitu. Kemudian mengkoordinasikan penerapan satu data Indonesia dan proses bisnis, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, memberikan solusi ketika terjadi permasalahan atau kendala, kemudian nanti melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kepada penanggung jawab. Jadi hasil pembinaan statistik itu nantinya seluruhnya akan didokumentasikan di aplikasi pembinaan. Nanti di akhir sesi akan saya jelaskan mengenai aplikasi tersebut. Untuk tugas dari koordinator tim pembina, yang pertama mengikuti pelatihan, workshop atau rapat atau kegiatan sejenis lainnya dalam rangka penguatan kapasitas sebagai tim PSS. Jadi kabarnya nanti dari sekretariat tim pembina atau dari pusat itu akan mengadakan beberapa pelatihan atau semacam workshop gitu terkait
beberapa materi yang terkait pembinaan. Untuk tahun 2024 itu ada beberapa. Misalnya terkait metadata, terkait romantik, kemudian esensial atau edukasi statistik sektoral. Kemudian nanti akan ada tentang standar data statistik. Jadi diharapkan eh, koordinator atau salah satu dari anggota timnya itu dapat mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BPS Pusat. Ini kabarnya nanti juga akan dilakukan monitoring ya. Jadi misalnya ada nggak perwakilan dari Kabupaten Sukamara gitu yang ikut pelatihan. Jadi kayak di absen gitu. Kemudian yang kedua melakukan internalisasi terkait pembinaan di internal unit kerja atau satuan kerja. Jadi misalnya yang tadi eh, yang ikut misalnya hanya bisa satu orang karena ada beberapa kegiatan rutin di BPS gitu. Maka satu orang ini berkewajiban untuk melakukan internalisasi atau memberikan semacam sharing-sharing kepada tim pembina yang lainnya supaya juga mendapatkan pengetahuan yang sama gitu. Selanjutnya mengkoordinasikan pengelolaan data prioritas, ini hanya untuk BPS Pusat, melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama terkait pembinaan sektoral, kemudian memastikan bahwa seluruh kegiatan pembinaan telah direkam pada aplikasi dokumentasi pembinaan. Jadi nanti pusat itu akan mengevaluasi sejauh mana pembinaan itu dilaksanakan melalui aplikasi. Jadi nanti diharapkan kita bisa rajin-rajin mengupload apa namanya pembinaan yang sudah kita lakukan gitu. Jadi pusat bisa tahu, oh kabupaten ini sudah melaksanakan beberapa pembinaan seperti itu. Kemudian menjadi narahubung untuk sekretariat tim pembina. Selanjutnya, tugas anggota tim pembina. Yang pertama, mengikuti pelatihan, workshop, atau rapat atau sejenisnya untuk penguatan kapasitas tim pembina. Ini yang tadi saya bilang dari BPS Pusat. Kemudian membantu koordinator dalam melakukan internalisasi terkait pembinaan. Jadi ketika koordinatornya tidak bisa ikut, terus yang bisa ikut hanya anggotanya, maka anggota ini membantu koordinator untuk menyampaikan materi kepada anggota tim pembina yang lain. Kemudian melaksanakan pembinaan statistik sektoral untuk mewujudkan sistem statistik nasional. Kemudian mendokumentasikan kegiatan pembinaan statistik pada aplikasi dokumentasi dan melaksanakan tugas yang lain. Kemudian struktur dan tugas untuk sekretariat pembinaan dalam hal ini adalah Direktorat Diseminasi Statistik. Di sini tugasnya ada beberapa ya. Ini kita bacakan beberapa saja. Di antaranya adalah menyiapkan aplikasi dokumentasi kegiatan pembinaan sektoral. Ini aplikasinya dibangun oleh Sekretariat Tim Pembina Pusat. Kemudian menyiapkan modul pembinaan statistik sektoral. Kemudian jenjang komunikasi. Di sini komunikasinya itu bisa dilakukan secara berjenjang ya untuk tim pembina kabupaten kota. Kalau misalnya ada kendala atau masalah di dalam pembinaan, bisa didiskusikan bersama di grup WA kita ya di PSS Kalteng. Nanti akan dijawab oleh Mas Yoga ya. Nanti kita diskusikan bersama gitu. Ketika sudah bisa diselesaikan di provinsi, maka tidak perlu kita bawa ke sekretariat tim pusat. Tapi kalau misalnya ada yang nggak bisa dijawab gitu, kita akan teruskan atau kita forward ke tim pembina di pusat.
Kemudian tahapan pembinaan statistik sektoral. Di sini tahapannya ada 4, mulai dari persiapan, di mana persiapan ini membahas mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh tim pembina, sekretariat, serta ruang lingkup dari materi pembinaan itu sendiri. Kemudian pelaksanaan, yaitu membahas mengenai bentuk-bentuk pembinaan sektoral, baik dari BPS maupun inisiatif non-BPS. Selanjutnya, untuk pelaporan, yaitu membahas mekanisme pelaporan dokumentasi pembinaan dan monitoring serta evaluasi pembinaan sektoral. Untuk yang pertama, persiapan yang dilakukan oleh tim sekretariat pembinaan di pusat. Yang pertama adalah membuat usulan pembagian lokus pembinaan tim pembina pusat. Jadi BPS pusat juga punya tugas tadi ya untuk membina kementerian atau lembaga di pusat yang jumlahnya adalah sekitar 86. Maka satu tim pembina di direktorat itu mengampu sekitar 5-6 kementerian atau lembaga. Jadi pembagian tugasnya ini dilakukan oleh sekretariat pembinaan. Selanjutnya menyiapkan instrumen pembinaan. Jadi, Sekretariat Pembinaan Pusat itu menyiapkan modul serta bahan ajar pembinaan yang bersifat umum. Jadi, kalau misalnya kita di sini membutuhkan bahan-bahan yang sifatnya lebih mudah diterima oleh Pemda, kita diminta untuk membuat sendiri atau menyesuaikan dengan kondisi di Pemprov atau di Pemkap masing-masing. Selanjutnya, menyiapkan aplikasi dokumentasi pembinaan dan menyiapkan instrumen lain seperti peraturan terbaru dan sebagainya. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas tim pembina, baik secara online maupun offline. Jadi, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tim PSS itu nantinya dikoordinir oleh Sekretariat Pembinaan di pusat. Yang selanjutnya menyusun ketentuan tentang struktur dan alokasi tim pembina di BPS. Kemudian ini persiapan yang dilakukan oleh tim pembina. Yang pertama membentuk tim pembina. Ini teman-teman sudah lakukan ya di BPS kabupaten kota maupun di provinsi. Di sini ada petunjuknya. Kalau misalnya tahun lalu itu kan kita tuangkan dalam bentuk SK ya. Jadi penugasan itu hanya satu SK, di mana di dalamnya itu ada tim pembina dari provinsi dan juga tim dari BPS kabupaten kota. Akan tetapi setelah dikonsulkan ke tim hukum di pusat, sebenarnya SK itu baru terbit ketika ada perban yang menyatakan bahwa PSS itu punya tugas dan sebagainya. Jadi sementara ini instruksi dari pusat karena perbannya itu belum keluar, maka kita hanya diminta untuk membentuk surat tugas saja yang ditetapkan oleh kepala BPS masing-masing. Nantinya surat tugas ini diminta untuk diupload di aplikasi pembinaan ya. Ini deadline-nya kalau tidak salah tanggal 24 Januari. Jadi nanti hari Jumat, nanti kita ingatkan di grup. Selanjutnya mengikuti peningkatan kapasitas tim pembina, di mana minimal ada perwakilan tim pembina dari provinsi maupun kabupaten kota di dalam setiap kegiatan. Selanjutnya melakukan internalisasi kepada anggota tim pembina dan menyiapkan bahan ajar pembinaan statistik sektoral yang sifatnya khusus jika diperlukan. Ini bisa kita abaikan saja ya yang ini, karena sedang kita lakukan di hari Senin sampai Rabu mendatang. Selanjutnya, materi apa saja sih yang akan disampaikan di 3 hari ini, termasuk juga yang disampaikan ke Pemda. Yang pertama, identifikasi kegiatan statistik. Yang kedua, rencana aksi, satu data Indonesia, sistem statistik nasional, kualitas data, proses bisnis statistik, serta kelembagaan.
di mana di poin 3 sampai 7 itu merupakan 5 domain yang akan dinilaikan di dalam EPSS. Jadi ini semua materi yang nanti akan dibahas selama 3 hari ke depan. Tapi di sini disclaimer dulu bahwa materi yang akan disampaikan itu terkait kontennya saja ya. Jadi tidak membahas mengenai bukti dukung secara detail gitu. Karena pusat kemarin juga menyampaikannya seperti itu. Karena bukti dukung itu nanti akan disampaikan di pelatihan EPSS. Selanjutnya prioritas cakupan pembinaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD di pemerintah kabupaten itu boleh saja. Tapi kalau misalnya terbatas anggaran, terbatas SDM itu bisa dikerucutkan menjadi beberapa prioritas. Yang pertama, pembinaan terhadap kegiatan statistik yang nantinya dikandidatkan menjadi lokus EPSS. Jadi pembinaannya fokus terhadap 2 kegiatan statistik yang menjadi lokus EPSS gitu ya. Selanjutnya, kegiatan statistik yang menghasilkan data prioritas dan indikator pembangunan. Kemudian kegiatan statistik yang terkait dengan kegiatan atau data BPS. Jadi untuk cakupan pembinaan, di sini paling tidak diikuti oleh wali data ya, dan juga dinas-dinas yang terkait. Misalnya terkait lokus EPSS atau terkait data prioritas dan indikator pembangunan dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk-bentuk pembinaan. Di sini bentuk pembinaan ada banyak ya dan bervariasi. Misalnya yang pertama dalam bentuk diklat atau BIMTEK, seminar atau webinar, asistensi, FGD. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya akan menyelenggarakan FGD terkait rekomendasi statistik, itu juga disebut sebagai bentuk pembinaan. Kemudian rapat koordinasi. Misalnya ada OPD yang eh, meminta BPS untuk menjadi narasumber. Itu seringkali terjadi ya. Ini juga merupakan bentuk dari pembinaan. Workshop, misalnya kita mengadakan workshop pendampingan pengisian metadata. Itu juga merupakan pembinaan. Coaching klinik atau pameran. Pameran juga pembinaan ya, meskipun hanya misalnya memajang produk-produk statistik, karena itu kan juga merupakan eh, bentuk dari pemberian pemahaman kepada masyarakat atau OPD lain. Kemudian konsolidasi, audiensi, konsultansi, atau knowledge sharing. Kemudian pembinaan bisa berdasarkan dari inisiatif BPS maupun inisiatif dari non-BPS. Misalnya di sini BPS ada kekurangan anggaran nih. Sementara di Kominfo ada juga anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan. Itu kita juga bisa berkolaborasi dengan Kominfo untuk menyelenggarakan pembinaan statistik di pemerintah daerah. Selanjutnya, pelaksanaan pembinaan yang inisiatif dari BPS. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan lokus binaan. Lokus binaan ini maksudnya Pemda ya, keseluruhan Pemda. Jadi tim pembina melakukan pembaruan informasi tentang Pemdanya yang terdiri dari yang pertama dari poin 1 sampai poin 3 itu terkait Pemdanya. Mengenai nama pimpinan, jabatan, serta email. Kemudian nomor 4 sampai 8 itu terkait wali data dari unit kerja, email, kemudian nama kepalanya, jabatan, serta email. Dalam hal ini wali data itu Kominfo ya, Dinas Kominfo. Kemudian poin 9 sampai 12 ini merupakan narah hubung EPSS. Jadi bisa salah satu dari anggota tim penilai internal di Pemda. Bisa dari Kominfonya atau bisa dari salah satu lokus EPSS.
meliputi nama, jabatan, email, serta nomor WhatsApp yang bisa dihubungin. Selanjutnya, nomor 13 sampai 16 itu terkait narahubung wali data. Nama narahubung wali data. Jadi ini tadi terkait unit kerja dan kepala wali data. Kemudian selanjutnya terkait narahubung wali data. Jadi tidak harus kepalanya ya. Mungkin bisa dari tim teknisnya Kominfo yang terkait langsung dalam pembinaan sektoral. Meliputi nama, jabatan, email, serta nomor WA yang bisa dihubungi. Jadi nanti informasi ini akan dilakukan update di aplikasi pembinaan. Selanjutnya bersama Lokus Binaan menyepakati rencana kerja pembinaan selama setahun ini, selama tahun 2025. Rencana kerja terdiri dari nama kegiatan, perkiraan tanggal pelaksanaan, mekanismenya, mau dilaksanakan secara offline maupun online atau hybrid. Kemudian penyelenggaranya dari BPS atau non-BPS. Kemudian jenisnya apakah full day meeting atau non-full day meeting. Serta output yang diharapkan. Nanti semua ini juga akan direkam di aplikasi. Di sini yang dimaksud dengan penyelenggara adalah pihak yang membiayai kegiatan atau yang mengeluarkan surat undangan. Kemudian yang dimaksud dengan full day meeting, yaitu pembinaan dilakukan selama sehari penuh, tidak memandang di hotel. Jadi bisa di kantor maupun di hotel. Nah, ini yang baru ya penegasan dari BPS Pusat. Rencana kerja minimal terdiri dari 5 kali kegiatan pembinaan untuk setiap pemerintah daerah. Nah, kenapa sih harus 5 kali gitu ya? Karena kemarin eh, pertimbangan pusat domain dari pembinaan itu kan ada 5 ya. Dengan asumsi 1 kali pertemuan itu satu domain, maka 5 kali ini dianggap ideal gitu. 5 kali atau lebih. Kemudian pembinaan yang dilakukan ini diantaranya membahas mengenai identifikasi seluruh kegiatan statistik yang berada pada lokus binaan. Jadi ini merupakan salah satu bentuk rencana kerja yang akan dilakukan selama tahun 2025. Nah, tujuannya melakukan identifikasi kegiatan statistik itu supaya kita punya populasi kegiatan statistik, sehingga nanti bisa memudahkan Pemda untuk bisa memilih kegiatan yang menjadi lokus EPSS. Jadi biar kita punya semacam database gitu, database kegiatan statistik di Pemda. Kemudian di lembar kerjanya ini ada instansi, judul kegiatan statistik, periode kegiatannya, apakah tahunan, bulanan, atau semesteran. Kemudian waktu kegiatan terakhir yang dilaksanakan, misalnya 2023, 2024, dan seterusnya. Unit kerja produsen data, kemudian bagaimana cara pengumpulan datanya, apakah secara sensus, survei, kompilasi, atau cara yang lain. Kemudian data indikator utama yang dihasilkan, apakah data pada kolom H merupakan data prioritas? Kolom H itu maksudnya ini ya. Apakah indikator utama yang dihasilkan itu merupakan data prioritas? Ya atau tidak? Kemudian pemanfaatan data yang dihasilkan. Apakah khusus untuk internal, terbatas, atau terbuka, atau untuk publik? Jadi eh, lembar kerja ini sifatnya nanti merupakan living dokumen ya. Jadi bisa diupdate sewaktu-waktu. Misalnya ada kegiatan statistik yang baru teridentifikasi di bulan Juli nanti. Maka hasil identifikasinya itu bisa diupdate di bulan yang bersangkutan. Kemudian kegiatan yang kedua, mengidentifikasi kandidat lokus kegiatan yang dinilaikan dalam EPSS.
Jadi penentuan lokus nantinya diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan data prioritas atau yang termasuk dalam 45 indikator utama pembangunan nasional. Untuk 45 indikator nanti kita bisa baca-baca sendiri ya di dokumen RPJPN. Untuk ketentuan dari EPSS mungkin nanti akan lebih lanjut dijelaskan pada materi EPSS siang nanti ya. Tapi untuk informasi resminya, kami belum mendapatkan timeline yang jelas untuk EPSS di tahun ini. Jadi kita tunggu saja informasi dari pusat. Kemudian yang ketiga, menyampaikan seluruh materi pembinaan, mulai dari satu data Indonesia sampai ke materi sistem statistik nasional. Kemudian substansi penyelenggaraan statistik berdasarkan indikator EPSS dari lokus kegiatan yang dinilai. Kita juga bisa menyampaikan hasil penilaian EPSS yang kemarin. Jadi misalnya di domain satu kita kurangnya di sebelah mana. Itu kita bisa berdiskusi dengan Kominfonya atau dengan sampel yang selanjutnya. Bagaimana sih supaya nilainya itu bisa meningkat. Selanjutnya, kegiatan rencana kerja mencakup kegiatan pembinaan yang dibiayai BPS dan juga bisa ditambahkan dengan yang dibiayai oleh KL atau Pemda. Untuk kegiatan yang dibiayai oleh BPS, di sini harus disesuaikan dengan anggaran pembinaan yang diberikan untuk setiap satker. Contohnya, tahun 2025 setiap direktorat di pusat diberikan anggaran untuk 2 kali full day. Maka pada rencana kerja itu juga harus terdapat 2 kegiatan full day tersebut. Nanti mungkin bisa sambil dilihat-lihat ya anggaran di BPS masing-masing. Jadi untuk menyesuaikan kegiatan rencana kerja yang nantinya akan dilakukan. Selanjutnya, melaksanakan pembinaan. Pembinaan berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Kemudian pembinaan lain berdasarkan inisiatif non-BPS. Jadi pembinaan itu bisa merupakan realisasi dari 5 rencana kerja itu tadi. Bisa juga pembinaan lain yang sifatnya mendadak atau ad hoc gitu. Misalnya yang tadi dinas tertentu mengadakan suatu pertemuan di mana kita dari BPS itu diminta untuk menjadi salah satu narasumbernya. Itu kan kegiatan yang tidak bisa direncanakan ya. Itu juga nanti bisa di input di aplikasi pembinaan, tapi bukan di rencana kerja. Nah, di sini aktivitas selanjutnya adalah melakukan dokumentasi dari setiap aktivitas pembinaan. Dilaporkan pada aplikasi dokumen pembinaan. Tadi ya, pusat itu melihat sejauh mana pembinaan yang kita lakukan itu seperti apa, itu dari aplikasi dokumentasi. Kemudian pembinaan dilakukan sepanjang tahun, dan pada saat penilaian EPSS boleh tetap melakukan pembinaan sepanjang tidak membantu menyiapkan bukti dukung. Jadi pada saat diskusi dengan lokus EPSS, mungkin di situ kita bisa jelaskan ya, indikator ini tuh maksudnya apa, dokumen bukti dukungnya itu seperti ini. Tapi kita hanya menjelaskan saja, tidak membantu bikin bukti dukungnya itu. Selanjutnya, target output dari pembinaan yang diharapkan itu dari setiap tahapan kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap koordinasi dengan lokus binaan, maka outputnya adalah informasi narahubung yang terinput di aplikasi. Selanjutnya, identifikasi kegiatan statistik. Maka outputnya nanti adalah daftar kegiatan statistik yang sudah disampaikan ke Sekretariat Pembina melalui aplikasi. Selanjutnya, penyusunan rencana kerja, maka outputnya adalah rencana kerja yang terinput di aplikasi. Kemudian penentuan kandidat kegiatan statistik EPSS, outputnya adalah nama kegiatan statistik EPSS yang sudah diinput.
Kemudian melaksanakan pembinaan. Outputnya adalah seluruh aktivitas pembinaan yang terdokumentasi. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan pembinaan inisiatif dari non-BPS. Nah, ini merupakan alur pengajuan pembinaan dari pemerintah provinsi. Yang pertama, misalnya ada dinas atau Pemprov yang mengajukan permintaan pembinaan, maka nanti kepala BPS akan melakukan disposisi kepada tim pembina. Nanti di tim pembinanya itu didiskusikan apakah ada kendala atau ada masalah gitu. Kalau bisa diselesaikan di tim internal, maka dilanjutkan dengan tim pembinaan itu sendiri. Lalu dokumentasi. Akan tetapi jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan, maka bisa berkoordinasi dengan tim sekretariat PSS di pusat. Selanjutnya di pemerintah kabupaten kota juga sama. Apabila ada yang mengajukan permintaan, maka kepala BPS akan mendisposisikannya kepada tim PSS, kemudian dibahas apakah ada kendala atau masalah. Jika bisa diselesaikan, maka dilanjutkan dengan pembinaan sektoral. Jika tidak, maka bisa berdiskusi dengan provinsi. Provinsi juga bisa ke pusat, nanti sampai akhirnya pembinaan tersebut bisa dilaksanakan. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran di pusat. Di sini contohnya pusat itu punya anggaran 2 kali pembinaan secara full day, maka mereka punya rencana eh, pembinaan statistik sektoral itu sendiri dan juga evaluasi dari pembinaan statistik sektoral. Selanjutnya ada juga anggaran untuk perjalanan dinas. Untuk di pusat, perjalanan dinas ini difokuskan untuk kementerian atau lembaga yang kantornya tidak ada di Jakarta. Misalnya BP Batam di Batam, Badan Informasi Geospasial di Bogor, dan sebagainya. Kemudian untuk memenuhi undangan pembinaan KL yang sifatnya berlokasi di luar Jakarta dan melakukan supervisi proses bisnis statistik yang lokasinya di luar Jakarta. Baik, kemudian ini adalah terkait pelaporan ya. Jadi seluruh pelaporan terkait pembinaan statistik sektoral itu dilakukan di aplikasi pembinaan. Alamatnya ada di s.bps.go.id/doc_pembinaan. Atau di Linktree kemarin juga sudah saya sematkan di situ ya. Kemudian beberapa jenis dokumentasi yang dilaporkan di aplikasi. Yang pertama, dokumen penetapan tim pembina. Di sini adalah surat tugas ya, surat tugas yang ditetapkan oleh kepala BPS masing-masing. Kemudian informasi narah hubung Pemda, kandidat judul kegiatan untuk EPSS, rencana kerja pembinaan, serta aktivitas pembinaan statistik. Jadi nanti setiap jenis dokumentasi itu ada deadline-nya ya. Sementara ini yang ada deadline-nya itu baru yang pertama, yang tanggal 24 Januari ini. Kemudian tahap monitoring dan evaluasi. Di sini dilakukan oleh tim Monef sesuai dengan alokasi yang bekerja sama dengan sekretariat pembina. Monef ini dilakukan minimal secara semesteran. Tujuannya adalah mengetahui perkembangan kegiatan pembinaan statistik sektoral secara berkala, kemudian mengukur capaian keberhasilan pembinaan, mendapatkan masukan atau evaluasi untuk penentuan langkah strategis pembinaan selanjutnya, serta mengukur capaian indikator kerja utama di satuan kerja terkait pembinaan statistik.
Infonya dari BPS Pusat nantinya indikator kinerja utama itu akan difokuskan di tim pembinanya itu sendiri. Jadi kalau kemarin kan biasanya persentase KL atau Pemda yang mendapatkan pembinaan statistik gitu ya. Untuk tahun depan, tahun ini rencananya akan difokuskan dari persentase pembinaan yang dilakukan oleh satker masing-masing. Tapi terkait bagaimana cara perhitungan IKU-nya, kemudian gimana sih cara ngitung-ngitung persentase itu nanti akan difikskan oleh pusat katanya setelah eh, pertemuan di Palembang ini ya. Kemudian selanjutnya indikator apa saja sih yang dievaluasi? Yang pertama, kepatuhan pelaporan dan kesesuaian isian pada aplikasi dokumentasi pembinaan. Misalnya rencana kerja yang tadi telah dibikin, apakah sudah dilaksanakan semua atau belum gitu ya. Selanjutnya, keikutsertaan dalam acara peningkatan kapasitas tim pembina yang nantinya diadakan oleh BPS Pusat. Kemudian yang ketiga adalah hasil IPS KL Pemda. Ini juga dilakukan evaluasi.